Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron Samudra Cinta di mana saja Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apa. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ke ceritanya. Detik-detik kejadian kebakaran di rumah Samudra. Di saat Samudra sedang baru saja mau melaporkan tentang barang bukti yang didapat itu kepada polisi. Namun, kepada yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sepertinya Erik telah mengetahui kalau tentang yang direncanakan Samudra, dan sepertinya ia pun tahu kalau barang bukti itu telah berada di tangan Samudra. Erik mengetahui semua itu, yaitu dari seorang Bella, si pelakor itu. Atas hal tersebut, akhirnya si kutu kupret Erik pun akhirnya merencanakan sesuatu terhadap Samudra. Tidak lama kemudian, si Erik si kutu kupret ini tentunya menyuruh seseorang untuk melakukan hal itu. Ia hingga pun segera menelepon daripada orang yang disuruhnya tersebut. Erik pun menyuruh terhadap orang itu untuk membawa bahan bakar secukupnya. Tidak lama kemudian, orang itu pun tiba di kediaman Samudra. Tidak lama kemudian, akhirnya kebakaran pun terjadi. Di saat itulah kesempatan untuk Erik masuk ke rumah Samudra di saat kacau balau. Hingga dengan nekatnya, akhirnya Erik pun mencari-cari tentang keberadaan Samudra di dalam rumah itu. Tidak lama kemudian, akhirnya Erik si kutu kupret ini pun mendapatkan barang yang berada di tangan Samudra. Ketika Samudra didorong oleh Erik ketika dalam keadaan panik ketika Samudra melihat api yang membumbung tinggi. Akhirnya setelah mendapatkan barang tersebut, Erik pun keluar dan berlari dari rumah yang terbakar itu. Sementara Samudra masih berada di dalam rumah itu. Dan akhirnya si Erik si kutu kupret pun langsung pergi meninggalkan sambil membawa barang yang didapatkannya itu. Namun walaupun demikian, sepertinya Erik belum membawa semua barang bukti, yaitu batu permata yang didapatkannya bersama sepatu tersebut. Sementara itu di sisi lain, Ariel rupanya diadukan oleh teman-teman sekamarnya. Ariel dibully habis-habisan oleh teman sekamarnya, apalagi ketika datang penghuni baru masuk ke kamarnya. Kemudian ia pun difitnah sehingga ia pun berkelahi dengan orang baru tersebut sampai Ariel babak belur dibuatnya. Semoga saja emak-emak merasa puas atas dikurungnya Ariel di penjara, dan Ariel sekarang dalam keadaan menderita. Sepertinya itu adalah hasil dari apa yang pernah mereka tanam, dan sekarang ia pun sedang memipit hasilnya. Beralih ke cerita lain, nampaknya setelah pasca kebakaran rumah Samudra, nampaknya Samudra pun merasa bingung untuk mencari barang bukti yang telah didapatkannya tersebut. Setelah dicari-cari ke dalam, kalau tertimpa oleh puing-puing bangunan ataupun apapun, ternyata yang dicarinya tidaklah ketemu. Padahal menurut Samudra, itu adalah barang bukti yang bisa membantu untuk meringankan hukuman terhadap istrinya, yaitu cinta. Namun jika kejadiannya demikian, sepertinya Samudra pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena ia pun sebenarnya sudah mendapatkan barang bukti tersebut. Namun situasi yang tidak diinginkan pun terjadi terhadap Samudra, sehingga barang bukti sepatu pun hilang dibuatnya. Dengan kejadian tersebut, Samudra pun sepertinya naruh curiga terhadap seseorang. Namun belum jelas siapa orang tersebut, karena terlihat setelah ia masuk ke dalam bangunan yang terbakar itu, terlihat olehnya
kalau ia pun menemukan sebuah botol dan berbau bahan bakar minyak. Sudah pasti itu adalah perbuatan orang lain, karena Samudra sendiri tidak merasa naruh bahan bakar di dalam rumah. Ya guys, tentunya kita doakan agar Samudra cepat bisa mengetahui tentang siapa sebenarnya yang telah membakar rumah Samudra itu. Sementara itu, dikala orang tuanya sedang sibuk mencari barang bukti, sementara Mentari nyantai-nyantai saja. Bahkan ia memainkan sebuah boneka yang pernah dikasihnya oleh Samudra yang berasal dari tangan cinta. Ternyata Mentari pun menempelkan sesuatu di muka boneka tersebut, dan ia menemukan barang tersebut tepat di depan Mentari, yaitu di lantai. Namun rupanya Mentari tidak tahu kalau yang dicari-carinya itu adalah barang yang berada di genggamannya. Ya, tentunya kita doakan agar Samudra cepat mengetahui tentang barang yang dipegang oleh Mentari tersebut, atau Mentari memberitahu kepada ayahnya kalau ia telah menemukan barang yang dicarinya itu. Sementara itu, di sisi lain, Intan bertemu dengan Andrian. Ia memberitahu kepada Andrian kalau Ariel yang berbuat celaka terhadap Dr. Ardi. Kemudian Andrian pun menanyakan lagi kepada Intan tentang di mana keberadaan Ariel pada saat ini. Kemudian Intan pun menjawab kalau Ariel sekarang sudah berada di penjara. Akhirnya cerita pun sepertinya sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata mimin yang salah. Selamat berjumpa lagi di dalam cerita Samudra Cinta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.